Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya tadi kita Dihana selaku moderator dan rekan saya yang bernama saya Anindra Kristiana sebagai pemateri pertama, saya Syarifah Fadila sebagai pemateri kedua, saya Chelsea Misha Olivia sebagai pemateri ketiga, saya Rangga Wicaksono sebagai pemateri 4. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema organisasi dan administrasi laboratorium. Selamat menyaksikan. sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan bagian definisi. Definisi organisasi yaitu organisasi adalah wadah struktur tempat sekelompok orang bekerja sama mencapai tujuan dengan pembagian tugas, wewenang, dan mekanisme kerja yang efisien. Selanjutnya, definisi laboratorium adalah tempat untuk praktikum, penelitian, atau pengujian terkontrol guna mengembangkan ilmu dan keterampilan dengan alat, bahan, serta sistem yang menjamin keselamatan dan kualitas hasil. Pengertian selanjutnya yaitu organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium adalah sistem pengelolaan yang mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab anggota agar peneliti, praktikum, dan pengujian berjalan teratur, aman, dan efektif melalui pembagian peran sesuai prosedur. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam pengorganisasian laboratorium meliputi penyusunan aturan dan SOP, standar operasional prosedur untuk keamanan dan efisiensi kerja, inventarisasi alat dan bahan secara berkala, penjadwalan kegiatan laboratorium agar tidak terjadi benturan pemakaian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan untuk menjamin kelayakan pakaian, terakhir pengolahan administrasi laporan, praktikum maupun penelitian. Selanjutnya saya akan membacakan tentang struktur organisasi yang terdiri dari kepala laboratorium, teknisi, analis, labor, dan mahasiswa. Struktur organisasi menurut SNI 1990-2008 menjelaskan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antara personel. Organisasi laboratorium harus menentukan posisi dalam organisasi itu, garis koordinasi, tanggung jawab, deskripsi pekerjaan, serta interaksi pada manajemen mutu, teknisi, dan layanan pendukung. Fungsi dari tugas kepala laboratorium adalah yang pertama perencanaan dan pengembangan meliputi rencana pengelolaan, sistem administrasi, dan SOP K3 atau B3. Yang kedua adalah pengelolaan kegiatan meliputi koordinasi praktikum, jadwal dan pedoman, laporan, supervisi, staff. Yang ketiga adalah pemantauan, yaitu meliputi kontrol alat, bahan, bangunan, desain ruangan, dan usulan pengadaan. Yang keempat adalah evaluasi, menilai kinerja staf, hasil kegiatan, dan program laboratorium. Fungsi dari laboran yaitu menyediakan, menyiapkan, mengembalikan alat dan bahan. Yang kedua adalah inventarisasi alat dan bahan, pencatatan administrasi. Yang ketiga mencatat kegiatan praktikum. Yang keempat membantu dosen dan mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Yang kelima adalah menjaga operasional alat yang sensitif. Tugas dari staf administrasi yaitu mendokumentasikan surat, laporan praktikum dan penelitian, menyusun jadwal praktikum, mengkoordinasi peserta praktikum atau penelitian, dan mengelola database laboratorium. Sekian pemaparan presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Saya dari pemateri 3 ingin menyampaikan definisi dan tujuan. Yang pertama itu ada definisi. Definisi adalah proses pencatatan dan pengelolaan komponen laboratorium agar teratur, terdokumentasi, dan efektif. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menjamin keteraturan dan keamanan. Yang kedua, mendukung praktikum dan penelitian. Yang ketiga, memudahkan evaluasi dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan data akurat. Selanjutnya yaitu ada komponen administrasi laboratorium. Yang pertama itu ada bangunan atau ruangan, meliputi praktikum, persiapan, penyimpanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada fasilitas umum. Fasilitas umum ini meliputi perlengkapan dasar. Dan yang ketiga, peralatan dan bahan meliputi alat canggih, kimia, gelas, dan member. Yang keempat yaitu ada ketenagaan, meliputi kepala lab, laboran, teknisi, administrasi, dan asisten. Dan yang terakhir yaitu kegiatan meliputi
jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Setiap ruang harus terdokumentasi dengan jelas, mencantumkan nama ruang, ukuran, serta kapasitasnya. Untuk mendukung pengembangan laboratorium, perlu adanya keperluan untuk berbagai jenis ruang laboratorium, khususnya laboratorium kimia, sehingga tata letak dan fasilitas sebagai dioptimalkan. Yang kedua ada administrasi kegiatan laboratorium. Nah, kinerja laboratorium sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya. Administrasi kegiatan juga mencatat semua aktivitas yang dilakukan sehingga dapat mengevaluasi penggunaan fasilitas secara maksimal. Biasanya digunakan format F, yaitu untuk mencapai setiap kegiatan. Data diri administrasi ini membantu menilai efisiensi dan efektivitas laboratorium serta mendukung perencanaan kegiatan di masa sekarang. Yang ketiga yaitu administrasi barang laboratorium. Pengelolaan ruangan laboratorium mencakup seluruh kondisi fisik laboratorium, termasuk jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Setiap ruang harus terdokumentasi dengan jelas dengan mencantumkan nama ruang, ukuran, serta kapasitasnya. Untuk mendukung pengembangan laboratorium, perlu adanya panduan untuk berbagai jenis ruang laboratorium, khususnya laboratorium kimia, sehingga tata letak dan fasilitas dapat dioptimalkan. Sekian pemateri saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat oleh rekan saya. Baik, ini saya akan lanjutkan dari pemateri 3. Contoh administrasi laboratorium. Contoh 1, buku inventaris meliputi daftar alat, bahan, nama, jumlah, kondisi, lokasi, tanggal pengadaan. Contoh kedua, kartu zat bahan meliputi catatan pemakaian, nama pengguna, tanggal, jumlah, kondisi. Contoh ketiga, kartu peminjaman, data peminjaman alat, waktu pinjam dan pengembalian. Contoh yang keempat, buku kegiatan, laporan singkat, aktivitas harian laboratorium. 5. SOP tata cara penggunaan alat dan bahan serta aturan keselamatan. Studi kasus, sebuah laboratorium di kimia di sekolah menghadapi masalah dalam pengelolaan kegiatan praktikum seperti keterlambatan distribusi alat, kekurangan bahan kimia, dan pembagian tugas yang belum jelas. Hal ini membuat beberapa percobaan tidak berjalan sesuai prosedur. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak sekolah membentuk struktur organisasi laboratorium dengan pembagian tugas yang terarah. Kepala laboratorium bertanggung jawab pada kebijakan dan pengawasan. Laboratorium pengurus, administrasi, serta persiapan alat dan bahan. Guru mata pelajaran menyampaikan jadwal praktikum dan siswa sistem membantu pencatatan maupun persiapan sederhana. Struktur ini membuat koordinasi antara personil menjadi lebih efektif dan tertata. Selain perbaikan dari sisi organisasi, administrasi laboratorium juga ditata lebih rapi. Seluruh alat dan bahan diinventarisasikan baik secara manual maupun digital. Setiap peminjaman dicatat dengan jelas, jadwal penggunaan laboratorium diatur agar tidak terjadi bentrokan. Dan laporan rutin mengenai kondisi alat maupun bahan disampaikan kepada kepala laboratorium. Perubahan ini menghasilkan dampak positif, yaitu praktikum menjadi lebih lancar, ketersediaan alat dan bahan terjamin, serta komunikasi antar guru, laboran, dan siswa semakin baik. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan praktikum tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, melainkan juga oleh pengelolaan organisasi dan administrasi yang terstruktur. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu organisasi dan administrasi laboratorium menjadi dasar penting dalam mendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan pelayanan. Organisasi mengatur struktur kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antar peran di laboratorium. Sedangkan administrasi berfokus pada pencatatan, pengendalian, dan pengelolaan sarana maupun aktivitas. Integrasi keduanya menciptakan keteraturan, keamanan, dan efektivitas sehingga laboratorium dapat berfungsi optimal sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dalam perkataan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator mewakili seluruh rekan saya
Wassalam.